Ikhwanul Muslimin. Nah, nama ini pasti udah nggak asing lagi ya. Ini adalah salah satu organisasi paling berpengaruh sekaligus paling kontroversial di dunia muslim modern. Bayangin aja, sebuah gerakan yang perjalanannya itu dari kegiatan amal, tiba-tiba masuk ke koridor kekuasaan sampai ke medan perang. Yuk kita coba bedah bareng-bareng. Oke, jadi untuk benar-benar ngerti soal Ikhwanul Muslimin, kita harus mulai dari posisi mereka sekarang ini. Kenapa? Karena ini bukan cuma gerakan lokal loh, tapi udah jadi gerakan global yang wah, perdebatannya sengit banget di mana-mana. Pertanyaannya jadi simpel banget kan? Mereka ini sebenarnya siapa sih? Pejuang demokrasi yang mungkin kita salah pahami? Atau pahlawan sosial yang banyak bantu masyarakat? Atau jangan-jangan beneran organisasi teroris seperti yang dituduhkan banyak negara? Nah jawabannya ternyata rumit banget. Coba deh kita lihat paradoksnya. Ini yang bikin pusing. Di satu sisi, mereka itu menang pemilu demokratis pertama di Mesir loh, tahun 2012. Keren kan? Tapi di sisi lain, negara yang sama, Mesir, bareng Arab Saudi dan Rusia, malah ngecap mereka sebagai teroris. Loh kok bisa? Nah, beberapa negara ini curiga. Di balik topeng politiknya, ada sejarah sayap bersenjata dan ideologi yang katanya bisa memicu kekerasan. Dan pengalah mereka itu gila, luas banget. Dari yang bikin lembaga amal, sampai, nah ini dia, menginspirasi kelompok militan kayak Hamas, yang notabene emang cabang langsung mereka. Tapi, kalau ditarik benang merahnya, tujuannya cuma satu, mendirikan negara yang diatur sepenuhnya oleh hukum syariah. Oke, biar nggak bingung, kita harus mundur dulu ke akarnya. Ke masa lalu, ke seorang pria dan kondisi Mesir yang melahirkan gerakan ini. Yap, kita lagi ngomongin sang pendiri, Hasan al-Banna. Coba deh, bayangin Mesir di tahun 1920-an. Kondisinya lagi campur aduk banget. Secara politik, dijajah Inggris. Secara spiritual, kekhalifahan Utsmaniyah baru aja runtuh. Jadi ada semacam kekosongan besar gitu. Terus secara budaya, pengaruh barat yang sekuler masuk deras banget. Nah, bagi orang-orang kayak Hasan al-Banna, ini semua terasa kayak ancaman buat identitas Islam. Dunia yang kayak ginilah yang ngebentuk pemikiran dia. Nah, ini dia perjalanan hidupnya. Al-Banna ini lahir tahun 1906, profesinya guru sekolah. Tapi dia ngerasa punya panggilan lain. Puncaknya di tahun 1928, di kota Ismailia, pusatnya perusahaan terusan Suez punya Inggris, dia bareng cuma 6 orang pekerja kanal, mendirikan Ikhwanul Muslimin. Dari kecil banget kan, tapi misinya super besar. Tahun 1936 mereka mulai berani masuk ke politik, terang-terangan melawan Inggris. Sayangnya, perjalanan al-Banna harus berakhir tragis. Dia dibunuh di jalanan Kairo tahun 1949. Kalau ada satu kalimat yang bisa ngerangkum semua visi al-Banna, ya ini dia, al-Islam huwa al-hal. Islah adalah solusinya. Tapi jangan salah, ini bukan sekedar slogan kampanye ya. Ini tuh kerangka kerja. Buat dia, prinsip-prinsip Islam dari Al-Quran dan Sunnah itu cetak biru untuk ya segalanya. Mulai dari cara bernegara, ngatur ekonomi, sampai ke kehidupan kita sehari-hari. Inilah jawaban dia untuk semua kegagalan moral dan politik yang dia lihat di sekelilingnya. Nah, pertanyaannya sekarang, gimana ceritanya sebuah gerakan yang awalnya cuma ngobrol-ngobrol di kedai kopi bisa berubah jadi kekuatan politik yang segitu gedenya? Yuk kita telusuri evolusinya. Di sini kita bisa lihat banget perubahannya. Awalnya, di tahun-tahun pertama, fokus mereka itu bener-bener di akar rumput. Dakwah di kedai kopi, bangun sekolah dan rumah sakit buat orang biasa, ngajarin moralitas Islam. Bener-bener sosial. Tapi setelah tahun 1936, fokusnya melebar drastis. Mereka jadi vokal banget melawan Inggris, ikut campur di isu Palestina, dan, nah ini yang paling penting, mereka membentuk Al-Nizam Al-Khas atau aparat rahasia. Ini semacam sayap paramiliter yang jadi tanda dimulainya babak baru yang jauh lebih militan. Dan soal pertumbuhan, ini gila banget sih. Coba bayangin, dari cuma 7 orang di tahun 1928, dalam 10 tahun aja anggotanya meledak jadi lebih dari 200.000 orang. Ini bukti nyata kalau pesan mereka itu benar-benar kena banget di hati masyarakat Mesir waktu itu. Oke, jadi apa sih bahan bakar ideologis di balik pertumbuhan yang meledak ini? Apa sih sebenarnya cetak biru yang jadi strategi jangka panjang mereka? Nah, inti dari semua strategi mereka itu ada di satu kata, dakwah. Tapi ini bukan sekedar ceramah ya. Buat Ikhwanul Muslimin, dakwah itu semacam metode. Sebuah cara yang sangat terstruktur dan butuh kesabaran. Buat mengubah masyarakat dari akar rumput, dari bawah ke atas. Baik secara sosial maupun politik, semuanya harus berdasarkan prinsip Islam.
Dan metodenya ini dipecah jadi 3 tahapan yang jelas banget. Tahap pertama itu ta'rif, artinya pengenalan. Jadi di sini mereka nyebarin dulu ide-ide mereka ke publik. Kalau udah masuk tahap 2, takwin, atau pembentukan. Nah, di sini mereka mulai nyaring anggota, milih dan ngelatih kader-kader yang paling berkomitmen, yang siap mikul beban perjuangan. Terakhir, tahap 3, tanfiz, implementasi. Ini saatnya bergerak, beraksi, dan berjuang secara terorganisir buat mencapai tujuan akhir. Metodis banget kan strategi jangka panjangnya? Visi Albana ini juga kelihatan banget dari filosofi pendidikannya. Jadi, pendidikan buat dia itu bukan cuma duduk manis di kelas. Tujuannya lebih besar, menciptakan manusia paripurna. Caranya? Dengan nyatuin 3 elemen yang nggak bisa dipisah. Ada hati buat spiritualitasnya, ada pikiran buat ngasah inteleknya, dan ada perjuangan buat aksi nyata di masyarakat. Jadi, buat dia, pendidikan itu alat buat mengubah total. Bukan cuma satu orang, tapi seluruh masyarakat. Sekarang kita lihat gimana ide-ide ini bertahan selama hampir 100 tahun dan meninggalkan jejak global yang, yaitu tadi, nggak bisa dihapus, tapi sekaligus sering banget bikin kontroversi. Pengaruh Ikhwanul Muslimin itu jauh banget melampaui batas Mesir. Model mereka yang unik, gabungin layanan sosial sama agenda politik, itu banyak banget ditiru di seluruh dunia. Mereka menginspirasi macam-macam kelompok, dan yang paling jelas tentu aja Hamas. Hamas itu lahir sebagai cabang langsung dari Ikhwanul Muslimin di Palestina. Sampai sekarang pun, jejak pengaruh mereka masih kuat banget di panggung politik negara-negara kayak Turki dan Qatar. Tapi, ironisnya di rumahnya sendiri, di Mesir, nasib mereka jungkir balik. Setelah sempat ngerasain puncak kekuasaan pasca Arab Spring waktu Muhammad Morsi menang pemilu, tahun 2013 militer Mesir malah menggulingkannya. Gerakannya dilarang lagi, pemimpinnya dipenjara, dan dicap teroris. Ini kayak ngingetin kita lagi soal hubungan mereka yang, selalu naik turun dan penuh gejolak sama penguasa. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir yang paling penting. Setelah perjalanan yang panjang banget dan penuh lika-liku, dari cuma 7 orang, sempat berkuasa di negara Arab paling padat penduduknya, terus sekarang tiarap lagi. Apa ya masa depan Ikhwanul Muslimin? Warisan mereka yang super kompleks ini terus ngebentuk politik Timur Tengah sampai sekarang. Dan masa depan mereka, itu masih jadi satu tanda tanya besar yang belum ada jawabannya.